Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini Korea Selatan dan Jerman saling sikut untuk rebutan proyek kapal selam bagi TNI Angkatan Laut, khususnya untuk mengganti kapal selam KRI Cakra, Brand, yang sudah menua. Jadi usut punya usut, daripada nanti terjadi tragedi, mending barulah Brand diganti lah. Ini Jerman dan Korea Selatan saling sikut untuk memenangkan tender. Indonesia sedang mencanangkan proyek penambahan kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut sangat membutuhkan asupan kapal perang, kapal selam, dan tank amfibi baru, di mana Indonesia sedang mengusahakan hal ini, Brand. Karena kapal selam, kapal perang, dan tank amfibi TNI Angkatan Laut saat ini masih ada yang berusia renta, sehingga pemerintah Indonesia fokus menggantikan hal ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah mencanangkan penjualan 2 KRI TNI Angkatan Laut karena badan kapal karatan dan keropos nggak level lah. Yang keropos mending dikandangkan alias dibuang saja, Brand, bercanda. Nah, surat nomor R52 Pres 10 2021 hal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa ex KRI Teluk Mandar 514 dan ex kapal KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan. Kemudian untuk kapal selam Cakra class sudah demikian berkali-kali mengalami perawatan dan perbaikan, padahal sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu, Brand. Miris ya, Brand. Paling miris lagi tentu tank amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Bayangkan saja PT 76 dan BTR 50 itu sudah digunakan sejak era Trikora zaman Soekarno mencanangkan merebut Irian Barat. Sampai detik ini kedua tank amfibi tersebut masih aktif digunakan oleh Korps Marinir menerjang ombak kala operasi pendaratan amfibi. Tapi bukan berarti Indonesia tak memodernisasi armada lautnya, Brand. Nah, ini usut punya usut, datang kabar dari Korea Selatan bahwasannya karena terancam kehilangan miliaran dolar Amerika Serikat, kepala Dapa Korsel Kang Unho terbang ke Indonesia dalam waktu dekat ini, Brand. Ia bersama tim DSME Daewoo Ship Marine Engineering hendak melakukan perawatan ke kapal selam Nagapasa class. Mumpung sekalian di Indonesia, Kang ingin menawarkan lagi kesepakatan kapal selam Changbogo batch kedua, Brand. Kira-kira kalian setuju atau tidak setuju jika Indonesia diberikan Changbogo batch kedua? Silahkan cerot di kolom komentar. Nah, dikutip dari Naval News tanggal 22 Januari kemarin, teknisi akan didampingi oleh Kang Uho, Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA, yang akan berusaha untuk mencapai penyelesaian pada kesepakatan 0,97 miliar US dollar untuk 3 kapal selam kelas Changbogo tambahan. Nah, kesepakatan yang ditandatangani pada 2019 silam saat ini dalam ketidakpastian dengan pemerintah Indonesia menolak untuk melakukan pembayaran awal sebesar 180 juta US dollar yang diperlukan untuk memulai proses pengiriman. Tapi DSME bakal mendapat saingan berat dari TKMS Jerman yang kemarin sudah dibahas Mimin. Jadi usut punya usut, hal ini akan saling sikut antara Korea Selatan dan Jerman. Dikutip dari Jens.com tanggal 27 kemarin, masih hangat, Indonesia dan TKMS Jerman ternyata baru saja menggelar pertemuan. Kedua pihak membahas rencana pembuatan kapal selam U209 dan tipe 214, Brand. Karena versi inilah yang bisa dibilang kapal selam muntan sungguhan kelak. Hal yang dibahas antara lain profil misi HDW class 209 dan apakah dapat melakukan misi yang dibutuhkan TNI Angkatan Laut, termasuk peperangan kapal selam konvensional dan operasi lainnya seperti pengumpulan intelijen dan penyusupan pasukan khusus. Jelas Jen seperti itu, Brand. Namun belum diketahui persis spesifikasi U209 versi modifikasi ini karena tak disebut secara rinci. Nah, usut punya usut, HDW class 209 1400 MOD adalah versi terbaru dari 209 keluarga kapal selam bertenaga diesel dari TKMS. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 62 meter, diameter lambung bertekanan 6,2 meter dan mempunyai bobot 1450 ton saat muncul ke permukaan. Nah, kapal ini dibilang dilengkapi dengan 8 tabung torpedo dan dapat menampung kurang lebih 30 prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, selain U209, Indonesia juga ingin mengakuisisi U214 yang berteknologi
Air Independent Propulsion. Dengan pertemuan itu juga dibahas kembali keluarga TKMS kelas 214 yang dapat dilengkapi dengan sistem Air Independent Propulsion, jelas Gen seperti itu, Bren. Nah, untuk kini baik DSME Korea Selatan atau Daewoo Shipmarine Engineering dan TKMS Jerman bakal bersaing ketat atau saling sikut untuk memperoleh tender kapal selam bagi TNI Angkatan Laut Indonesia, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. DSME Korea Selatan dan TKMS Jerman saling sikut rebutan proyek kapal selam bagi TNI Angkatan Laut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Apakah cukup ngeri-ngeri sedap, Bren? Silahkan jerot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.